Dan terakhir pesan kami dari deklarasi ini, kami sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Wahai Bapak Presiden, kami sudah kecewa. Bapak Presiden menyatakan pasang badan untuk kasus Jokowi di Kereta Hus. Tapi sekarang yang masih jenderal punya bintang pun nggak punya tembak. Ada tembak nggak bisa nembak juga. Ya. Beri aplaus buat Pak Sidir Rajasa. Baik, di tengah-tengah kami juga ada dari perwakilan LBH APPP Muhammadiyah. Beliau adalah Bapak Gufroni, Sarjana Hukum Masjid Hukum. Selamat datang Pak Gufroni. Salam buat Pak Busrom Kadas. Dan insya Allah beliau juga akan membersamai kita dan nanti kita minta statementnya untuk membersamai perjuangan kita bareng-bareng ini. Dan tadi saya dapat titip salam dari Profesor Denny Indrayana. Beliau mengutus utusan hadir. Saya lupa tadi beliau ada di sini utusannya, tapi Prof Denny ada di Australia. Mohon maaf tidak bisa hadir dan komitmen membersamai tim advokasi anti kriminalisasi agar tindak aktivis. Beri aplaus buat Prof Denny Indrayana. Ya. Saya harus sepil dulu sambil tunggu karena Bang Abraham Samad juga masih di perjalanan. Saya sepil dulu semua yang bisa hadir sebagai bentuk penghormatan kami dari panitia. Ada juga Pak Kolonel Perwira juga nih nyantai di pojok karena dia mantan Intel, jadi sukanya ngintel-ngintel di pojokan ya. Ya, Pak Kolonel Perwira Muhammad Norzar. Selamat datang Pak Norzar. Beri aplaus buat Pak Norzar. Ya, di tengah-tengah kita ada juga Bu Julia Himawati. Ini statusnya saksi dalam kasus ijazah palsu. Iya, sudah diperiksa, alhamdulillah hanya saksi ya. Padahal pengennya tersangka ya. Oh, saya pikir kita harus berjuang menjadi tersangka gitu loh. Karena kemarin saat diumumkan tersangkanya hanya 8, ada yang komplain kok cuma 8 gitu loh. Harusnya kan kami harus jadi tersangka semua rakyat Indonesia. Wong kita semuanya juga pengen ijazah palsu itu diadili begitu ya. Baik, kemudian juga ada perwakilan kalian dari tim advokasi yang hadir di tengah-tengah kami. Yang pertama ada Bang Jahmada Girsang. Ini panggilannya Bang Jagir. Beliau nanti akan membacakan pernyataan. Selamat datang Bang Jagir. Kemudian ada masih muda tapi produktif rekan kita Bang Gafur Sangaji. Ya, selamat datang. Dan ada tim kita advokasi Bang Samsir Jalil. Ya, beliau juga tim advokasi di tim kita. Ini tadi gayanya sudah mirip-mirip Jokowi, dasinya sama. Cuman utangnya masih kalah jauh dengan Jokowi. Tapi nggak tahu 11.000 triliun ada nggak di kantong Bang? Oh lebih, Masya Allah. Tepuk tangan buat Bang Samsir Jalil. Kemudian ada tim advokasi saya sebutkan yang hadir, yang bisa saya jangkau ya. Ada Bang Medi Juniarto. Selamat datang Bang Medi. Ada Baru Zaman. Ada Bang Jimmy Mokolensang, selamat datang. Kemudian tim advokasi yang tadi saya lihat ada Bu Susi Asih. Kemudian ada Mbak Ika Kartika Perdanasari. Dan mana lagi tim advokasi? Pak Firka datang nggak? Dan yang lainnya ya, yang mungkin saya lupa. Oh ada Aspardi Biliang Sarjana Hukum. Oh Bang Herman Kadir Sarjana Hukum juga ada, bagian dari tim advokasi anti kriminalisasi. Dan memang masih banyak yang lain yang hadir. Kira-kira ada 60-an lawyer. Termasuk di dalamnya adalah Pak Samsu Jalal, Majen Purnawirawan TNI, mantan Danpom TNI atau ABRI bahkan ya saat itu. Termasuk mantan Menkumham di era Pak Prabowo ya. Itu Bang Amir Samsudin, juga bagian dari kuasa hukum tim advokasi. Dan tentu saja hari ini telah hadir lakonnya di tengah-tengah kita. Lakon dari perjuangan untuk mengungkap masalah ijazah palsu demi pembersihan legasi bangsa Indonesia dari noktah hitam pernah dipimpin oleh seorang presiden berijazah palsu begitu. Siapa lagi? Yang pertama kita beri aplaus yang sangat meriah kepada Dr. Rismon Nasiolan Sianipar. Jauh-jauh dari Balige, dari tepian Danau Toba yang sangat indah, Dr. Rismon Sianipar mengubah Indonesia yang tadinya adem ayam, Jokowi yang tadinya tentrem mau tinggal di rumah dinasnya menjadi tidak nyenyak tidur. Ya, sekali lagi aplaus buat Dr. Rismon.
Biar puas sekali lagi. Aplaus buat Dr. Rizwan. Dan selanjutnya yang kedua ada Dr. Tifauzia Tiasuma yang juga bagian dari alumni UGM. Mari tepuk tangan. Ya. Pak Roy tadi sudah konfirmasi OTW. OTW itu bukan on the way. Oke tungguan wae gitu ya. Kata orang sudah oke tungguan wae ya. Ya Pak Roy tadi sudah mengizinkan kalau sudah waktunya bisa dimulai, beliau akan menyusul. Dan memang pada deklarasi kali ini lakon-lakon ini kita taruh di belakang untuk menyampaikan rasa syukur terima kasih atas dukungan. Justru yang pertama adalah tokoh-tokoh yang akan memberikan dukungan sehubungan rencana akan ada pemanggilan di hari Kamis. Juga tidak lupa dan mohon maaf yang sebesar-besarnya mudah-mudahan Allah ridho dan Bu Kurnia juga ridho lahir batin dunia akhirat karena tidak muncul di backdrop. Sebenarnya orang di backdrop ada di sini, tapi nggak tahu yang di undangan sama di backdrop ternyata. Oh datang. Selamat datang Dr. Roy Suryo. Ya Pak Roy, kalau Pak Roy fotonya ada, kita mah paling gede, pasti ada. Tadi saya rekomendasikan Bu Kurnia agar bukan fotonya yang ada, orangnya yang ada. Saya minta beliau berdiri terus di situ sepanjang acara, biar ada terus gitu. Jadi itu Pak Roy juga sudah hadir. Kemudian ada lagi pahlawan pejuang kita yang sudah hadir, Bang Rustam Effendi. Bang Rustam, mana orangnya? Oh ya, aplaus buat Bang Rustam. Iya, saat rapat koordinasi dengan kami katanya gak takut tersangka. Bukan aktivis namanya kalau belum masuk penjara. Akan dilawan Jokowi oleh Rustam Effendi. Ya. Baik, tadi ada titip salam dari Haji Muhammad Rizal Fadilah SHMH. Beliau belum bisa membersamai secara fisik dengan kita, tapi insya Allah doa beliau dari tanah suci Mekah selalu membersamai kita karena beliau sedang ibadah umroh. Baik, ya alhamdulillah itulah yang bisa kami sebutkan dan saya mewakili panitia ingin menyampaikan pengantar atau prolog kenapa acara ini dimulai. Baik, yang pertama, acara ini adalah penegasan dari kita. Bukan dari orang-orang yang hari ini menjadi tersangka, tapi hari ini adalah komitmen kita untuk membersamai para pejuang-pejuang kita yang mereka telah bersedia pasang badan untuk mengungkap masalah bangsa yang ini implikasinya bukan hanya untuk generasi hari ini, tapi juga generasi selanjutnya. Karena itu kalau Pak Roy Suryo, ya Pak Rizwan Sianipar, Kutipa, Bang Rustam Effendi sudah siap akan hari ini berisiko dengan hukum, maka kita harus lebih siap membersamai mereka. Setuju? Jadi pertanyaan saya, siap untuk mendampingi mereka saat diperiksa Polda? Siap datang hari Kamis ke Polda Metro Jaya? Siap ikut bersama-sama sampai bisa pulang kembali? Siap? Ya, jadi harus hadir semua. Saya harapkan pernyataan saudara menyatakan siap tadi kalau hari Kamis di Polda Anda tidak datang. Ya, harus datang ya. Itu yang pertama. Yang kedua, acara ini untuk menyampaikan pesan. Pesan kepada siapa? Pertama, acara ini kita ingin sampaikan pesan kepada rejim Joko Widodo. Kepada saudara Joko Widodo kami sampaikan bahwa kami tidak takut Anda bisa menguasai aparat penegak hukum, tetapi sehari pun Anda tidak bisa menguasai aspirasi seluruh rakyat Indonesia. Betul? Anda bisa membungkam satu dua orang, tapi Anda tidak mungkin bisa membungkam seluruh rakyat. Karena hari ini deklarasi ini tegas, arahnya sasarannya bukan hanya kepada Jokowi, tapi juga kepada institusi kepolisian. Coba kita baca lagi. Deklarasi perlawanan Save akademisi, aktivis, peneliti, dan rakyat lawan ketidakadilan hukum polisi dalam kasus ijazah palsu Jokowi. Jadi dalam penetapan tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan ini, polisi zolim apa zolim? Status tersangka ini zolim apa zolim?
Percaya polisi adil atau zalim? Jadi kami tegaskan kepada Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo, ini adalah penegasan bahwa kami rakyat melawan kezaliman, dan ini sekaligus pesan kepada dua orang utama yang ada di tim reformasi Polri. Pertama, pesan ini saya sampaikan kepada Profesor Jimli Asidiki. Kedua, kepada Prof. Mahfud MD. Salah satu koreksi rakyat terhadap kinerja institusi Polri adalah karena gemarnya selama 10 tahun era Joko Widodo, sejak kepemimpinan Kapolri Tito Karnavian, dan dilanjutkan makin zolim di eranya Listio Sigit Prabowo. Jadi apa? Sering mengkriminalisasi rakyat. Jadi polisi itu harusnya menjadi pelayan, pengayom, pelindung rakyat, tapi hari ini kita melihat bahwa aparat penegak hukum kita, yakni kepolisian, berbuat zalim, gemar mengkriminalisasi. Ada aktivis, ulama, akademisi. Itu yang terjadi. Sehingga pesan kami kepada Pak Mahfud MD juga Prof. Jimli, kalau memang ada faedah dari dibentuknya tim reformasi Polri, maka turun, hentikan kriminalisasi kepada para akademisi dan aktivis. Justru yang harus didorong itu adalah upaya untuk membuka ijazah Jokowi secara transparan, terbuka di hadapan seluruh rakyat, agar ketahuan ijazah itu bodong atau bodong. Begitu ya. Dan saya mengutip pendapat dari Profesor Komarudin Hidayat. Ya ini kan masalah ijazah, masalah PTUN, kewenangannya kan akademisi. Ngapain Polda ikut-ikutan? Yang kedua, saya kutip pendapat mantan Kabar Eskrim Pak Susno Diaji. Gak bisa orang dianggap pintar sebelum ijazahnya dibuktikan asli. Dan polisi tidak punya kewenangan untuk menetapkan apakah ijazah itu sah atau tidak. Kalau yang dijadikan rujukan UGM itu sedang bersengketa dengan Pak Roy dan kawan-kawan, jadi harus ada penengah. Ya ini apa? Hanya pengadilan yang berwenang menyatakan ijazah itu asli atau tidak, bukan penyidik, bukan Polda. Dan terakhir pesan kami dari deklarasi ini, kami sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Wahai Bapak Presiden, kami sudah kecewa. Bapak Presiden menyatakan pasang badan untuk kasus Jokowi di Kereta Hus. Dan hari ini kami tambah kecewa sebab kriminalisasi kepada Pak Roy Suryo dan kawan-kawan ini terjadi di depan mata Presiden Prabowo Subianto. Dan dalam konteks latar setelah Presiden Prabowo menyatakan hopeng bersama Joko Widodo. Mohon maaf Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa Anda menjadi presiden atas pilihan rakyat. Anda ditetapkan oleh konstitusi karena menerima mandat dari rakyat, bukan mandat dari Solo, bukan mandat dari Jokowi. Jadi sekali lagi kami ingin menegaskan posisi kami, Pak Presiden, kami rakyat sudah bersama para pejuang keadilan Pak Roy Suryo dan kawan-kawan. Tinggal kami meminta Anda mengambil pilihan yang sama dengan kami, yakni bersama pejuang keadilan untuk membersamai perjuangan mengungkap ijazah palsu ini. Bukan sebaliknya, mendiamkan kriminalisasi ini terus bergulir. Baik, itu pengantar dari saya, dan hari ini akan ada dua agenda. Pertama, penyampaian dukungan dari perwakilan tokoh. Kedua, statement ucapan terima kasih sekaligus pesan-pesan dari pejuang-pejuang kita yang insya Allah Kamis akan diperiksa, begitu ya. Dan sudah konfirmasi juga Pak Said Didu akan hadir di tengah-tengah kita.